Kita dengarkan kini Audio Tune Lovers bab 59 masih dalam Sang Pewaris Tunggal yang berjudul Kemunculan Mesin Pembunuh Baru. Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jetli. Let's check it out together. Enjoy listening. Semua orang memandang ke arah orang yang barusan bersuara tadi. Ternyata orang yang berkata dengan keras tersebut adalah Ronald, komandan asasin di organisasi Kalajengking Merah itu. Suasana riuh yang penuh dengan perdebatan tadi tiba-tiba saja terhenti dengan sendirinya. Semua orang memandang dingin dan rendah kepada komandan tersebut. Tak satu pun yang berusaha untuk membuka suara sehingga membuat John menjadi heran dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sikap yang ditunjukkan oleh para petinggi gangster Kalajengking Merah itu adalah bentuk dari ketidakpuasan mereka terhadap kinerja dari asasin yang konon katanya adalah pasukan terkuat di organisasi itu. Tapi nyatanya semua anggotanya mati terbunuh tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Peristiwa itu menunjukkan betapa lemahnya para asasin tersebut. Oleh karena itu, ketika komandannya datang, para petinggi gangster Kalajengking Merah bersikap dingin dan merendahkannya. John sebagai pemimpin utama gangster Kalajengking Merah merasa tidak enak hati atas perlakuan anak buahnya yang lain terhadap Ronald. Lalu, buru-buru dia berkata, "Selamat datang teman, tak kusangka kau akan kembali secepat ini. Bagaimana misimu di kota J?" Tanya John berusaha mencairkan suasana. Ronald yang ditanya tidak menjawab, dia malah mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan mengamati orang-orang yang ada di sana. Sikap sombong yang ditunjukkan oleh Ronald karena tidak menjawab pertanyaan dari bos besar mereka semakin membuat para petinggi organisasi Kalajengking Merah itu menjadi tidak senang. Kemudian, ketua tiga yang tadi dikatakan pengecut membuka suara. Sungguh tak kuduga, komandan asasin yang sangat dibanggakan oleh bos besar akan kembali secepat itu. Tapi sayangnya, setelah kembali dari misinya dia telah menjadi orang yang bisu. Ucap ketua tiga mencibir. Ronald yang menyadari dia yang menjadi sasaran penghinaan tersebut menjadi marah, kemudian dengan tiba-tiba menghilang dari hadapan John, kemudian muncul kembali di belakang ketua tiga Kumar. Tanpa aba-aba dia langsung melayangkan pukulannya ke arah tengkuk Kumar, berharap dengan sekali pukul Kumar akan pingsan atau terluka. Tapi bukan Kumar namanya kalau hanya dengan sekali serang akan tumbang. Dia juga seorang ahli bela diri walaupun belum bergelar master. Tetapi dia sudah banyak menghadapi pertempuran yang jauh lebih dahsyat daripada serangan itu. Dengan enteng dia menggeser tubuhnya ke samping, kemudian dengan cepat berdiri dan langsung melancarkan serangannya ke arah Ronald. Akibatnya dua pukulan saling beradu sehingga menimbulkan desiran angin yang cukup kuat yang tercipta dari pukulan mereka itu. Orang-orang yang sedang duduk di ruang rapat tersebut serentak berdiri dan melayangkan protes kepada bos besar mereka atas tindakan dari Ronald, komandan asasin tersebut. "Bos, beginikah sikap orang yang selalu kau banggakan, sehingga dia tidak menghargai kami sama sekali?" ucap ketua satu protes. "Dia orang baru, tapi sudah mendapat kehormatan dan cukup dekat dengan bos. Kami yang sejak awal bos jatuh terus menemani dan mendukung bos, tidak pernah mendapat perlakuan istimewa seperti itu. Tapi dia," sambung ketua dua, "juga tidak senang. Aku paling tidak suka kalau direndahkan seperti itu. Kumar telah bersikap kurang ajar padaku," ucap Ronald dingin. "Apakah hanya kau yang ingin dihargai, sementara kau tidak menghargai Kumar dan kami semua yang ada di sini? Apakah kau sudah benar-benar merasa kuat?" ucap ketua satu emosi. "Kuat atau tidaknya aku, mari kita buktikan siapa yang pantas menyandang orang terkuat di sini."
Jawabnya enteng. Bimo sebagai ketua satu gangster itu merasa tersinggung. Ronald yang tidak masuk ke dalam jajaran petinggi gangster tersebut begitu beraninya bersikap kurang ajar kepada mereka semua. Statusnya hanya komandan pasukan kecil 2 tingkat di bawah kekuasaan ketua 1, 2 dan 3, tapi sikapnya seperti bos besar saja dan terkesan tidak menghargai keberadaan seniornya. Situasi benar-benar memanas. Semua orang bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Mereka bertekad untuk menghancurkan kesombongan dari Ronald tersebut. Tapi ketika mereka sedang bersiap-siap untuk menyerang Ronald, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kursi paling depan, dan itu adalah teriakan John, bos besar mereka. "Hentikan!" Bentaknya kuat. Spontan, orang yang sedang bersih tegang tersebut menghentikan gerakannya, kemudian berdiri mematung. Akibat merasakan aura penindasan yang cukup kuat dari bos besar mereka. "Aku sangat kecewa dengan kalian semua. Kalian lebih mementingkan ego masing-masing tanpa memandang keberadaanku di sini," ucap John marah. "Percuma kalian telah kupercayakan memegang suatu jabatan tinggi di organisasi kita ini. Tapi sikap kalian hari ini benar-benar telah membuatku kecewa," sambungnya lagi. Kumar yang merasa tersinggung sejak awal tadi memberanikan diri menjawab ucapan dari bos besarnya itu. "Maaf bos, kalau saya lancang. Sebelum orang itu datang, kita tadi baik-baik saja. Tetapi setelah ada dia, situasi menjadi kacau," ucap Kumar lega, kemudian melanjutkan berkata, "Kedatangannya telah menciptakan kekacauan ini. Hal itu disebabkan karena kesombongannya yang menganggap dialah orang yang paling terkuat di gangster kita ini," sambung Kumar bersemangat. "Cukup!" hardik John marah. "Kalian kuhadirkan ke sini adalah untuk mencari solusi. Apa tindakan kita ke depannya terhadap penghinaan yang telah kita terima itu? Apakah kita akan membiarkan saja kematian 17 asasin yang sangat berharga itu?" tanya John geram. Suasana riuh mendadak berhenti setelah John mengajukan pertanyaannya. Tapi siapapun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi tiba-tiba Ronald membuka suara. "Aku sebagai atasan langsung dari para asasin yang malang tersebut, tanpa persetujuan siapapun akan membalaskan dendam mereka kepada orang yang telah membunuhnya," ucapnya jumawa. "Hari ini juga aku akan bergerak untuk menghabisi mereka semua," sambungnya. "Katakan saja, siapa orang yang telah lancang berani membunuh anak buahku?" tanya Ronald emosi. "Kekuatanmu belum ada apa-apanya dengan kekuatan orang yang telah menghabisi anak buahmu itu," jawab Kumar sinis sambil tersenyum kemudian berkata lagi, "Jangankan untuk membunuh keempatnya, menghadapi satu orang saja hanya dengan sekali pukul kau akan mati," sambung Kumar merendahkan Ronald. "Jangan banyak kata. Katakan saja siapa orang yang telah berani membunuh ke-17 anak buahku itu," desak Ronald tidak sabar. Bimo yang mendengar pertanyaan tersebut mengajukan diri untuk menjawab. "Baik, kalau kau benar-benar ingin tahu orang yang telah membunuh belasan anak buahmu itu, mereka adalah Iron, si tangan besi, Hans, si tangan kilat, Robin, si dewa kematian, dan Leon, si dewa perang. Puas?" ujarnya muak. "Aku tidak peduli siapa mereka, sekuat apapun adanya aku akan tetap menghadapinya," jawab Ronald masih tetap sombong dan menganggap dirinya sangat kuat. "Dasar bodoh, kau tak tahu siapa mereka. Sebaiknya kau berkaca dulu Ronald, dan bangun dari tidurmu," jawab Bimo kesal, lalu dia menjelaskan satu persatu siapa orang-orang kuat itu.
Iron adalah komandan utama mereka, orang yang membawa puluhan ribu prajurit pengawal keluarga Tuan Cakrabirawa, orang terkaya se-Asia. Ilmu bela dirinya sudah tidak bisa diukur lagi. Hans, si tangan kilat. Keahliannya adalah mengendalikan pisau terbang, kecepatan tangannya tidak bisa dianggap sebelah mata. Robin, si dewa kematian, adalah orang yang tidak mengenal kata ampun di kamus hidupnya. Siapapun yang berurusan dengannya harus mati. Sedangkan Leon, yang berjuluk dewa perang itu, adalah komandan tempur yang membawai ribuan prajurit dari berbagai macam keahlian bela diri. Ucap Bimo panjang lebar, sejenak berhenti, tapi... Jadi, apakah kau masih bersikap untuk berhadapan dengan mereka? Kau bersikeras? Tanya Kumar memotong penjelasan Bimo secara tiba-tiba. Ronald kali ini tidak menjawab sama sekali. Dia terpaku diam karena tidak menyangka bahwa orang yang telah membunuh belasan anak buahnya itu merupakan orang-orang yang kuat. Kalau dia tetap nekat untuk berhadapan dengan keempatnya, maka hanya kematian yang akan diterima. Karena tidak mau berlarut-larut dalam perdebatan tersebut, John, bos besar mereka, memutuskan untuk sementara mendiamkan dulu permasalahan itu, sambil menyusun rencana dan mencari celah untuk membalaskan dendam mereka atas kematian belasan asasin itu. Tapi Ronald masih belum puas dengan keputusan bosnya tersebut. Dengan sombongnya dia berkata, walaupun mereka kuat, tapi kalau kita tidak mencoba beradu dengannya, maka kita tidak akan tahu siapa yang sebenarnya kuat, mereka atau kita. Ucapnya sombong. Apa maksudmu, Ronald? Tanya John penasaran. Saranku kali ini adalah kita serang mereka sebelum mereka menyerang kita duluan, katanya percaya diri. Kita kerahkan seluruh kekuatan kita untuk menyerang markas elang hitam milik Brandy itu, sambungnya. Dengan kita menyerang markas Brandy berarti kita telah mengurangi kekuatan mereka. Aku yakin kita bisa mengalahkan elang hitam itu karena aku kesini datang bukan dengan tangan kosong. Aku membawa 150 asasin yang jauh lebih kuat dari 17 asasin sebelumnya. Mereka bersedia bekerja dengan kita dan telah berikrar akan menjadi asasin organisasi kita selanjutnya. Ucapnya bangga sambil menyentikkan tangannya ke atas. Tiba-tiba muncul seratusan orang yang berpakaian ninja yang di punggungnya tergantung 2 katana. Sekitar 80 cm panjangnya. Penampilan mereka sangat meyakinkan sebagai asasin. Kemunculan mereka yang tiba-tiba itu tentu saja membuat seluruh yang hadir menjadi terkejut, tak terkecuali John, bos besar mereka. Kemudian dengan gugup dia berkata, bagaimana kau bisa mendapatkan mereka, Ronald? Ujar John terbata-bata. Eti Sulistyawati akan segera kembali membacakan bab berikutnya. Audiothon lovers, please wait for me. Stay put and stay tuned to Be Continued. Bersambung. Be Continued. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiothon.